Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Sekolah dan Kelompok Sosial. Kelompok sosial. Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari kehidupan berkelompok, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia mempunyai jiwa sosial atau rohania yang terdiri dari pikiran dan perasaan. Manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya secara berkesinambungan, yang kemudian menghasilkan suatu bentuk konsensus untuk menciptakan pola pergaulan. Pergaulan manusia pada awalnya dimulai dari kelompok kecil dalam masyarakat yang kemudian disebut keluarga. Ada 3 konsep tentang kelompok sosial yang dikemukakan oleh Homans Johnson 1989, yaitu pertama kegiatan, kedua interaksi, ketiga perasaan. Terbentuknya sebuah kelompok tidak hanya bisa dilihat dari jumlah anggotanya yang terlibat atau berkumpul dalam suatu tempat, namun juga harus dilihat sebagai satu kesatuan atau ikatan psikologis. Kelompok terbentuk karena manusia atau individu menyadari keterbatasannya dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, manusia membutuhkan hubungan dengan manusia atau individu lainnya. Faktor-faktor psikologi. Pertama, takut dicela oleh orang lain. Kedua, kebutuhan atau perasaan memerlukan kelompok untuk kelangsungan perasaan aman bagi dirinya. Faktor-faktor sosiologi. Pertama, adanya nama kelompok. Kedua, frekuensi komunikasi antara anggota kelompok. Ketiga, kelompok sebagai tempat perwujudan dari kebutuhan. Kelompok juga terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar kelompok, yang kemudian menghasilkan komunitas atau masyarakat yang lebih luas. Biasanya kelompok tersebut berdasarkan pertama, pertukaran pengalaman antara anggota masyarakat dan kelompok atau unsur penduduk. Kedua, pengalaman yang sama pada masing-masing kelompok atau individu. Ketiga, interaksi mengenai pengetahuan masing-masing tentang wilayahnya. Keempat, adanya kebutuhan yang sama dalam bentuk biologis, nilai-nilai, norma, dan adat, tujuan sebagai diajarkan oleh kebudayaan. Kelima, pengalaman yang dikenal sebagai keterampilan teknikal. Keenam, pengalaman dari organisasi-organisasi sosial. Ketujuh, tingkat solidaritas pada masing-masing individu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. B. Klarifikasi kelompok sosial. Klarifikasi dari berbagai bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat dapat dilihat dari berbagai faktor dan beberapa teori. Jika dilihat dari proses pembentukan masyarakat secara luas, maka kelompok sosial dapat diklarifikasikan menjadi: yang pertama, tingkat kelompok kecil, group level. Yang kedua, community level, kelompok lokal. Regional community regional level. 4, nasional. Yang kelima, interplanetary society, masyarakat dunia. George Simuel membagi kelompok sosial berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana ia berinteraksi, dan bagaimana masing-masing individu mempengaruhi kelompoknya. Dalam analisis, Simuel melihat bahwa pengaruh jumlah pada bentuk merupakan perbedaan yang kontraks antara bentuk diet dan triad. Dalam bentuk diet memperlihatkan ciri khas tertentu yang mempunyai sifat-sifat unik yang tidak terdapat dalam kelompok sosial yang lebih besar. Hal ini disebabkan masing-masing individu diskonfrontasi oleh hanya 2 orang saja dan tanpa adanya bentuk komunikasi yang bersifat supranasional. Dalam kerangka individual, kelompok sosial dapat didasarkan ke dalam berbagai bentuk seperti sistem kerabatan, seksual, usia, dan biasanya juga atas dasar kedudukan dan kekuasaan. Dalam konteks ini, Max yang melihat kelompok sosial berdasarkan penilaian histori, sosiologis, ekonomi, dan politik membagi
kelompok menjadi yang pertama kelompok yang didasarkan pada ikatan darah, yang kedua kelompok yang didasarkan pada ikatan desa, yang ketiga kelompok yang didasarkan pada kota, yang keempat kelompok yang didasarkan pada ikatan negara. Di samping itu Anderson dan Parker juga mengaplikasikan kelompok berdasarkan atas yang pertama kesatuan ekologis dan kurung ecological entities, yang kedua kelompok yang didasarkan atas dorongan naluri manusia disebut group, yang ketiga organisasi disebut organisation, yang keempat lembaga-lembaga masyarakat, yang kelima himpunan. Baik, saya akan melanjutkan materi formal dan kelompok informal. Pembagian kelompok didasarkan pola organisasi dikemukakan oleh Gitter Susanto yang membagi kelompok menjadi kelompok formal dan informal. Dalam pandangannya, ada dua prinsip yang mengatur tatanan kehidupan sosial dan salah satunya adalah organisasi. Sebuah organisasi yang bersifat formal mempunyai rumusan tentang keberadaan setiap sebagai organisasi, tata cara untuk memobilisasi masing-masing anggotanya dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian yang bersifat spesialisasi. Sementara informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu dan pasti. Kelompok ini terbentuk atas dasar perasaan, sepenanggungan, atau adanya interaksi yang terjadi berulang-ulang dan bertemunya kepentingan yang sama serta pertukaran pengalaman yang sama dari masing-masing individu. Sementara pada takaran perilaku kelompok informal memperlihatkan gejala 1. Norma dari kelompok formal akan mempengaruhi kelompok informal. 2. Apabila terdapat pertentangan antara kelompok formal dan kelompok informal, maka aturan atau norma yang berlaku pada kelompok formal lah yang akan digunakan. 3. Dan apabila kelompok informal tidak terbentuk sebagai reaksi dan akan menjadi oposisi terhadap kelompok formal. 4. Anggota dari kelompok informal mengalami keserasian dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi kelompok informal. 5. Terbentuknya kelompok informal akan mengakibatkan terbentuknya pimpinan yang tidak resmi. 6. Pimpinan akan diangkat berdasarkan karisma yang terdapat pada individu. 7. Pimpinan akan bertindak sebagai perumus dari norma yang akan diberlakukan. 8. Perbedaan yang terjadi pada setiap anggotanya akan dikenakan sanksi sosial. 9. Dan pemimpin kelompok informal akan membela kepentingan kelompoknya. 10. Pada akhirnya kelompok informal akan membentuk struktur sosial secara hierarki. Oke, baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.